Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil penelitian di Indomaret Fresh Solo Baru, yaitu tentang model simulasi antrian pelayanan kasir. Untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Yusuf Arifin dengan NIM D6220083, Fajar Duiliandi dengan NIM D6220114, Ibnu Alfarizi dengan NIM D6220120, Fahrudin Nur Cahyanto dengan NIM D600220136. Untuk isi pemaparan yang ada di PPT ini yaitu yang pertama deskripsi sistem existing, yang kedua model konseptual, yang ketiga analisis input, yang keempat histogram dan analisis data, yang kelima hasil simulasi, yang keenam validasi dan verifikasi, dan yang terakhir adalah parameter. Untuk objek penelitian ini berlokasi di Indomaret Fresh Solo Baru, yaitu sebuah gerai yang dikenal dengan tingkat keramaian pengunjung yang signifikan, sehingga dapat memberikan data yang representatif mengenai preferensi dan perilaku konsumen di area tersebut. Pengambilan data yang dilakukan pada hari Selasa 20 Mei 2025, yaitu pada pukul 12.15 siang hingga setengah 3 siang. Sebanyak 59 data pelanggan yang didapatkan. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem antrian di Indomaret Fresh Solo Baru terdapat beberapa masalah yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi efisiensi operasional serta kepuasan pelanggan, seperti waktu tunggu yang lama dan proses transaksi yang memakan waktu. Untuk model konseptual yang pertama yaitu ada single channel atau Indomaret Fresh Solo Baru hanya ada satu saluran atau satu kasir. Yang kedua ada single phase, yaitu proses pelayanan hanya melibatkan satu tahap. Setelah pelanggan mencapai pelayanan, mereka menerima layanan lengkap dan kemudian keluar dari sistem. Sistem pelayanan di Indomaret Fresh Solo Baru yaitu FIFO atau First In First Out. Pelanggan yang datang pertama kali ke dalam sistem adalah yang pertama kali akan dilayani. Analisis input dengan data yang digunakan, dengan data-data yang sudah dikumpulkan seperti jarak antar waktu kedatangan, waktu tunggu antrian, waktu pelayanan, waktu dalam sistem, dan waktu dalam sistem, nantinya akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan skenario-skenario yang terbaik. Untuk histogram dan analisis data, di sini kami menggunakan aplikasi EasyFit. Yang pertama untuk mengukur waktu antar kedatangan. Distribusi waktu antar kedatangan paling sesuai mengikuti distribusi WACB. Hal ini terlihat dari bentuk kurva pada histogram yang mengikuti pola penyebaran data, serta diperkuat dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,99921, jauh melebihi tingkat signifikasi probabilitas yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol tidak ditolak dan data dianggap sesuai dengan distribusi WACB. Meskipun uji Anderson-Darling menunjukkan penolakan hipotesis nol pada seluruh tingkat signifikansi, hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang secara umum lebih banyak digunakan dalam penentuan kecocokan distribusi memberikan dasar yang cukup kuat bahwa distribusi WACB dapat diterima untuk memodelkan pola waktu antar kedatangan. Yang kedua ada waktu tunggu antrian. Distribusi waktu tunggu antrian mengikuti distribusi Johnson SP. Hal ini terlihat dari kurva distribusi Johnson SB yang sesuai dengan bentuk bentuk data histogram serta hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,690099, jauh di atas semua tingkat signifikasi umumnya, sehingga hipotesis nol tidak ditolak dan data dianggap sesuai dengan distribusi tersebut. Next. Yang tiga ada waktu pelayanan. Distribusi waktu pelayanan mengikuti person 6 atau person 6. Hal ini didukung oleh kecocokan visual antara kurva distribusi person 6 dengan bentuk histogram data, serta diperkuat oleh hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan nilai p-value sebesar 0,9234, jauh di atas semua tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis
nol tidak ditolak dan data dianggap sesuai dengan distribusi tersebut. Selain itu, uji Anderson-Darling dan chi-square juga menghasilkan keputusan tidak ditolak pada semua tingkat signifikansi dengan p-value masing-masing sebesar 0,9302 dan 0,9312. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi waktu pelayanan secara statistik sesuai dengan distribusi personal. Kemudian ada waktu Waktu di dalam sistem. Nah, di layar tersebut adalah output dari aplikasi software EasyFit, di mana distribusi waktu dalam sistem mengikuti distribusi Bohr 4P. Hal ini diperlihatkan oleh kecocokan antara bentuk kurva distribusi Bohr dengan data pada histogram serta didukung oleh uji Kolmogorov-Smirnov yang menghasilkan p-value sebesar 0,9634, jauh di atas batas signifikan umum alpha yaitu 0,05, sehingga hipotesis nol tidak ditolak. Selain itu juga uji Anderson-Darling dan chi-square juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan p-value masing-masing sebesar 0,9352 dan 0,9322, yang berarti hipotesis nol kembali tidak ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi waktu dalam sistem dapat diterima mengikuti distribusi Bohr. Next. Berikut adalah output dari hasil anilogik untuk skenario 1 atau aktual, yang dimana hasil simulasi skenario 1 model anilogik untuk pelayanan kasir Indomaret dalam kondisi aktual dengan asumsi arrival rate sekitar 0,00410 per menit dan maksimum kedatangan seragam antara 100 hingga 130 serta delay time berdistribusi log normal yang dilakukan dalam 30 runningan, menunjukkan bahwa rata-rata waktu mengantri pelanggan mencapai 40,90 detik dengan rata-rata waktu pelayanan 84,68 detik, yang menghasilkan waktu total dalam sistem 125,59 detik. Antrian antrian cenderung sangat pendek dengan rata-rata 0,18 orang. Didukung oleh tingkat utilitas kasir yang relatif rendah yaitu 36%, mengindikasi bahwa kasir memiliki banyak waktu luang. Next. Untuk hasil skenario kedua yaitu menaikkan arrival rate sebesar 15%. Hasil simulasi skenario 2 model anilogik dalam kondisi normal dengan kenaikan arrival rate sekitar 15 dari kondisi aktual yaitu menjadi sekitar 0,0041715 per menit dan distribusi delay time log normal yaitu 4,0875 0,80507,02 per menit yang dilakukan dalam 30 kali running, menunjukkan bahwa rata-rata waktu mengantri pelanggan sedikit meningkat menjadi 44,30 detik. Rata-rata waktu pelayanan justru menurun menjadi 79,81 detik sehingga waktu total dalam sistem tetap stabil di angka 125,11 detik. Antrian tetap sangat pendek dengan rata-rata 0,21 orang, sementara utilisasi kasir meningkat tipis menjadi 38%. Menandakan bahwa sistem pelayanan kasir Indomaret saat ini memiliki kapasitas berlebih yang memadai bahkan saat menghadapi lonjakan pelanggan. Untuk skenario 3 yaitu penurunan waktu pelayanan di kasir sebesar 2%. Hasil simulasi skenario 3 model anilogik yang mengasumsikan penurunan waktu pelayanan kasir sebesar 2% akibat pelatihan karyawan dan menggunakan arrival rate yang sama dengan skenario 1 yaitu 0,00410 dan distribusi delay time log normal yang dilakukan dalam 30 kali runningan, menunjukkan bahwa rata-rata waktu mengantri pelanggan sedikit meningkat menjadi 42,18 detik. Namun rata-rata waktu pelanggan berhasil menurun menjadi 80,00 detik, sehingga waktu total dalam sistem pun sedikit membaik menjadi 124,18 detik.
Rata-rata panjang antrian mengalami peningkatan drastis menjadi 0,97 orang, sementara utilisasi kasir menurun menjadi 33%, mengindikasikan efisiensi pelanggan yang lebih tinggi. Lanjut ke validasi. Rumus validasi diperoleh dengan S sama dengan rata-rata S bar dikurangi A bar per A bar. Di mana S bar ini nilai rata-rata hasil simulasi, A bar nilai rata-rata data aktual. Data dapat dianggap valid apabila nilai E itu kurang dari sama dengan 5%. Untuk skenario 1, eh, waktu tunggunya itu diperoleh 0,0400 sekian, maka data dapat dianggap valid. Waktu pelayanan 0,011 sekian, data juga dianggap valid. Waktu dalam sistem 0,0062 sekian, data dapat dianggap valid. Lalu skenario 2, perbandingan rata-rata skenario 2 dalam waktu tunggunya itu eh, diperoleh nilai 0,0388 sekian, data juga dianggap valid. Waktu pelayanan 0,04677 sekian, data dapat dianggap valid. Waktu dalam sistem 0,0099 sekian, data dapat dianggap valid. Lalu skenario 3, untuk waktu tunggunya itu diperoleh 0,01082 sekian, data juga dianggap valid. Waktu pelayanan 0,04453 sekian, data dianggap valid. Waktu dalam sistem 0,01733 sekian, dianggap valid juga. Lalu next ke slide berikutnya. Ada verifikasi. Verifikasi ini ada beberapa parameter seperti rata-rata waktu tunggu, rata-rata waktu pelayanan, dan rata-rata waktu sistem. Untuk rata-rata waktu tunggu didapatkan nilai aktual 4,76 dan nilai analogi sebesar 127,38. Lalu rata-rata waktu pelayanan diperoleh nilai sebesar 83,61 dan anilogik 244,50. Lalu rata-rata waktu sistem 126,37 dan anilogiknya sekitar 374,88. Next. Dan yang terakhir ada parameter. Eh, la- dalam memilih skenario terbaik di antara tiga simulasi pelayanan kasir Indomaret, skenario 2 dengan kondisi ramai dengan peningkatan arrival rate 15% tampak menjadi pilihan paling seimbang dan optimal. Meskipun skenario 3, penurunan waktu pelayanan 2%, berhasil mencapai waktu total dalam sistem terendah dan efisiensi kasir yang tinggi, tapi ada anomali pada rata-rata panjang antrian yang melonjak drastis hingga 0,97 orang, dengan nilai maksimal 24 orang pada beberapa running, menjadikan beresiko tinggi dan potensial menghasilkan pengalaman pelanggan yang buruk. Di sisi lain, skenario 2 menunjukkan ketahanan sistem yang baik dalam menghadapi lonjakan pelanggan. Dengan waktu dalam sistem yang tetap stabil, antrean yang terkendali hanya sedikit meningkat menjadi 0,21 orang, serta peningkatan tipis pada utilisasi kasir menjadi 38%, yang menandakan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik tanpa mengorbankan kualitas layanan secara signifikan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.